Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jazakallahu wa iyyakum min ahli khairi wa sa'ada fi dini wa dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syaril alam khosatan fi Palestin wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Wa taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum kullu amin wa antum bi khair. Amin Allahumma amin. Ini kita sering menyaksikan di TikTok atau di YouTube ya, banyak sekali orang-orang yang melakukan haji itu dengan cara jalan kaki. Ada yang dari Madura, dari Lampung, dari mana-mana saja. Kita tidak bicara mereka benar mau haji atau sebatas konten atau tidak, karena itu tidak penting, itu urusan mereka. Kita mau bicara apakah ulama pernah membahas tentang orang haji jalan kaki. Nah, itu yang penting. Sehingga kalau kita mau menghukumi perilaku orang secara dohirnya, kita pastikan orang ini mau ke Mekah jalan kaki. Maka bagaimana menurut agama? Apakah pekerjaannya itu masuk kepada sesuatu yang memang wajib atau sunnah atau makruh? Nah, kira-kira kan begitu ya. Karena kita tahu secara standar hukum haji itu wajib kepada orang yang mampu punya bekal dalam perjalanannya. Nah, membicarakan bekal ini bekal apa? Nah, kira-kira kan begitu ya. Tetapi ini fokus kepada satu kitab ya, kitabnya Al-Qurtubi. Ketika menafsirkan Man istata'a ilaihi sabila, maka saya ambil di bagian yang spesifik ini. Fa in kana qadirun 'alal masyi, apabila ada orang itu mampu berjalan, mutiqon lahu, dia kuat untuk melaksanakan itu ya, kuat untuk berjalan itu ya. Wa wajada azzada, dan dia juga memiliki atau menjumpai dia punya bekal dalam perjalanannya, dia punya bekal. Misalnya dia perjalanannya 3 bulan, dia ada yang untuk dimakan sehari-hari, ada bekal, ada uang untuk dipegang. Jalan kaki ya, termasuk mungkin untuk vitamin dan sebagainya. Yang penting dia selama berjalan itu dia bisa memenuhi kebutuhan dirinya. Au qadaru ala kasbizadi, atau dia mampu ya untuk mencari bekal fi tariqihi, di dalam perjalanannya. Artinya sebetulnya mungkin bekalnya tidak penuh. Misalnya butuh 50 juta atau butuh 30 juta, tapi dia baru pegang 10 juta. Artinya baru, kalau butuh 30 juta dia pegang 10 juta, berarti kan butuh 20 juta. Artinya dia hanya bisa sepertiga saja bekalnya itu. Tetapi qadara ala kasbizat, dia bisa kerja di tengah perjalanannya, itu bisa kerja untuk mencari bekal ya. Artinya kekurangan bekalnya itu bisa dia atasi dengan kerja di tengah jalan ya. Bison atin, dengan misalnya bison ati mithlil khorozi, dengan membuat misalnya seperti menjahit ya. Al khoros itu menjahit ya, anggaplah begitu, atau menyolam atau menjahit ya. Wal hijamati, atau mungkin membekam. Artinya ya, jadi di sini contohnya orang yang di tengah jalan bisa menambah bekal itu bison ati mithlil khorozi wal hijamati. Misalnya dia punya skill menjahit, bisa sambil tukang jahit keliling, atau bisa sambil bawa alat-alat bekam ya. Au nahwihima, atau pekerjaan lain ya. Mungkin bisa dia sambil ngajar di tengah jalan, mungkin dia bisa sambil mijet dan sebagainya ya. Fal mustahabbulahu, maka yang disunahkan baginya ayyahujjah ya, untuk berhaji. Jadi kalau ini berarti status hukum hajinya sunnah ya, tidak wajib. Ya mungkin bagaimana kalau dia sambil jadi YouTuber, ya kan sambil jalan dia sambil kerja. Dari YouTube dia dapat AdSense, boleh itu. Sambil live TikTok boleh itu. Berarti masuk itu ya. Di tengah jalan dia sambil kerja untuk nambah bekal. Kan begitu. Di sini kan wa ghairihima ya, atau wa nahwihima dan sejenisnya. Fal mustahabu lahu ayyahujja masyian, maka dia sunnah untuk berhaji dengan jalan kaki. Rojulan kana au imro'atan, baik itu dia laki-laki atau perempuan. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wa rajulu aqallu udhron aminal mar'ati li'annahu aqwa, dan tetapi laki-laki itu lebih sedikit udurnya ya, lebih sedikit hambatannya, atau lebih sedikit kendalanya, karena laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan ya. Wa hadza indahum ala tariqil istihbab, dan ini menurut mazhab Syafi'i ya, indahum ini kembalinya ke mazhab Syafi'i ya. Ala tariqil istihbab adalah jalur yang sunnah, artinya ini hukumnya sunnah.
La ala thoriqil ijabi, bukan jalur yang hukumnya wajib. Artinya walaupun kita bisa jalan dan kita punya bekal untuk jalan, tapi harus jalan kaki, nggak bisa naik mobil atau nggak bisa naik kendaraan. Dan ini relevan Pak, karena kan logikanya begini. Kita kalau misalnya naik haji, naik pesawat itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dilarang, kuotanya tidak bisa, belum masuk waktunya dan sebagainya. Tidak akan bisa kita masuk. Jadi yang memungkinkan adalah jalan kaki atau jalan kaki sambung-sambung, naik transportasi terus jalan kaki. Ini yang paling bawah, jalan kaki gitu. Artinya bekalnya sama-sama ada. Ya, bekalnya sama-sama ada. Cuma kalau untuk normal itu nggak bisa kita. Kenapa? Karena nanti kita harus dapat visa dan negara tidak akan kasih kita visa haji karena belum waktunya haji. Jadi kan tidak bisa. Artinya jalan kaki, ambil alternatif. Dan ternyata itu jatuhnya malah hukumnya sunnah. Tapi kalau misalnya ini hukumnya sunnah dan sudah selesai haji, ya, artinya sunnah itu Pak, Anda tidak wajib haji gitu. Tapi kalau misalnya Anda melaksanakan haji, ya itu tetap haji wajib kalau Anda pertama kali haji. Sehingga tidak wajib haji lagi setelah itu. Harus paham ya. Jadi orang kalau pertama kali haji itu mesti dia hajinya haji wajib. Walaupun status mengerjakannya itu adalah sunnah. Artinya tidak diwajibkan untuk haji. Tapi kalau sudah melaksanakan haji yang pertama, maka hukum hajinya itu adalah haji yang wajib namanya. Begitu ya. Kemudian fa'amma in qadara 'ala zadi. Tetapi ya ini yang penting ya. Fa'amma adapun in qadara apabila mampu orang itu 'ala zati untuk mendapatkan bekal bimas alatin nasi, dengan meminta-minta kepada manusia fitoriki di jalan, kurihat atau karohat ya. Maka makruhlah baginya ayyahujja untuk berhaji ya. Dimakruhkan ya. Kurihat dimakruhkan lahu atasnya ayyahujja untuk berhaji. Li'annahu, kenapa alasannya? Li'annahu karena orang itu yasiru, menjadilah orang itu kalan, beban ya, alam nasi, atas manusia. Jadi sisi sosialnya, kalau kamu tidak punya bekal nanti kan pasti minta-minta. Iya kalau ketemu dengan orang yang suka memberi, kalau tidak kan jadi nggak enak orang diminta, jadi nggak boleh gitu ya. Tapi di sini statusnya pun makruh Pak, bukan haram. Artinya kalau mau nekat, nggak punya bekal nekat ya paling mentok makruh, nggak akan ada yang bilang haram. Tapi tidak mungkin juga wajib gitu ya. Nah kemudian yang lebih penting di sini lagi adalah kamu itu ketika berangkat kan berbulan-bulan, itu kalau konsekuensinya adalah meninggalkan kewajiban berupa memberi nafkah, itu tidak boleh. Bukan hajinya tidak boleh, tapi karena kamu meninggalkan sesuatu yang wajib karena sesuatu yang sunnah, nggak boleh itu. Jadi bagaimanapun haji kamu itu kan statusnya sunnah, menafkahi wajib, ya tidak boleh ya. Ya kalau misalnya bujang, tidak punya tanggungan apa-apa ya boleh-boleh saja ya. Bahkan bisa jadi sunnah gitu ya apabila ada kemampuan ya. Atau mungkin sambil jadi YouTuber boleh sunnah-sunnah saja. Asalkan jangan sampai gara-gara itu ada kewajiban yang ditinggalkan. Kan begitu. Ya, misalnya di belakang anak istri udah banyak tabungan, kita tinggalin duit banyak ya aman-aman aja ya. Seperti itu. Bebas-bebas saja lah ya. Dan satu lagi mungkin yang perlu diperhitungkan, sebetulnya ancamannya orang jalan kaki naik haji itu bukan perkara dia sampai atau tidak, tapi sangat rawan dia itu nanti sulit. Sulit yang pertama, dia melintasi berbagai negara. Itu kalau dia tidak punya visa kan ilegal. Oke kalau misalnya ke Malaysia atau kemana negara yang tanpa visa mungkin bisa. Tapi kalau ada negara yang harus ada visanya, artinya yang perlu diperhitungkan ini masuk kepada mencelakakan diri atau apa, kan begitu. Karena masuk negara orang tanpa prosedur yang benar, nanti kan kita ditangkap. Nah, itu kajiannya lain ya. Kajiannya itu berbeda itu. Anda ini masuk kepada mencelakakan diri atau apa? Hitung-hitungan ya. Kalau selamat ya masuk, kalau enggak ya ditangkap. Ya ditangkap itu kan menyiksa diri namanya. Sementara kita menghindarkan diri dari mudarat itu kan harus gitu, tidak boleh. Agama ini ada ritual-ritual yang ada ancaman di dalamnya gitu ya. La dororo wala diroro, tidak boleh kita itu ada hal-hal yang
membuat kita itu terancam. Kalau zaman dulu mungkin masih boleh bebas masuk negara manapun, sekarang sudah nggak bisa. Bahkan misalnya kayak Malaysia itu misalnya tanpa visa pun tidak semua orang yang punya paspor lalu boleh masuk, ditanya untuk apa, keperluannya apa. Kalau di situ ada kebohongan atau apalagi diam-diam nyelundup ditangkap kan masalah nanti ya. Jadi itu juga diperhitungkan sebetulnya mudaratnya itu. Kalau tahakkukul wuku' mudarat, Anda mengejar sesuatu yang hukumnya sunnah tapi ancamannya adalah Anda ketimpa mudarat, itu tidak boleh juga kalau seperti itu. Itu sama dengan pokoknya saya mau sholat, pokoknya saya mau mandi besar walaupun ancamannya kalau mandi besar saya mati kedinginan, pokoknya saya tidak mau tayamum, saya mau mandi besar. Nggak boleh itu. Kenapa? Karena Anda mencelakakan diri namanya. Ya, agama ini menjaga sekali. Ya, hifdzun nafsi itu penting. Kita menyelamatkan diri jangan sampai ada di ancaman-ancaman. Kecuali mungkin kalau orang sedang berperang itu sudah lain. Ini ngapain ngotot haji wajib aja? Enggak. Tapi ancamannya kan berat. Tapi kalau misalnya ternyata enggak kok, kalau jalan kaki, makanya tidak bisa diserampangkan hukumnya. Misalnya kalau jalan kaki lolos-lolos aja kok. Banyak celahnya, nggak akan ketahuan kok lewat gunung-gunung, ya silahkan kalau begitu ya. Yang jelas ya, karena hukum itu asasnya harus jelas, tasawurnya harus pas. Kira-kira orang saya tidak tahu orang naik haji jalan kaki itu segampang apa masuknya ke negara-negara orang itu, karena kita lewat imigrasi aja begitu rumitnya gitu. Artinya sudah normal saja itu kita diperiksa semuanya, apalagi ini sudah nggak normal, nggak punya visa. Mungkin paspor juga nggak punya, paspor mungkin punya ya. Apalagi mau masuk ke Arab gitu. Apalagi musim haji. Kan memang disterilkan. Kenapa ada kuota? Karena tidak boleh ada yang haji kecuali yang terdaftar. Kenapa begitu? Karena berkaitan dengan kapasitas yang ada. Misalnya kapasitas penampungan haji, kapasitas ritual haji itu 1 juta orang. Maka dibagi ke berbagai negara. Tidak boleh ada yang lebih, nanti kegencet. Kan gampangnya begitu. Kalau kita memahami kenapa sih ada kuota? Karena ini ritual kumpulnya orang. Kita pastikan tempatnya berapa, fasilitasnya berapa, jumlah yang akan berkumpul berapa. Ditemukan angka misal 1 juta, itu dipartisi, dibagi ke berbagai negara. Makanya menjadi ketat. Bahkan orang Arab sendiri, dia tidak lalu gampang dia naik haji. Kalau di bulan haji, bahkan mereka itu kalau misalnya sudah pernah haji ya, wallahualam apa kebijakannya, tidak terdaftar sebagai jamaah haji pada waktu itu nggak bisa melaksanakan haji. Ya kalau sembunyi-sembunyi bisa, nyolong-nyolong bisa. Di pikirannya wah, masa nambah 1 orang jadi tidak muat ruangannya, kan nggak mungkin begitu gampangnya ya. Tapi kalau semuanya berpikir masa nambah 1 orang jadi tidak muat, akhirnya nambahnya lebih banyak dari aslinya ya. Ya itu susah dibicarakan hukumnya masalah itu ya. Belum kalau kita bicara bagaimana orang haji yang ilegal. Haji ilegal itu maksudnya misalnya sebelum masa haji dia ke Mekah dulu, terus menghilang, sembunyi. Terus setelah itu dia haji. Yang jelas kalau hajinya pasti sah ya. Saya tidak mau bicara hukumnya bagaimana. Kalau hajinya pasti sah. Ya. Tidak mungkin hajinya tidak sah. Selama lengkap syarat dan rukun hajinya itu. Dan syarat dan rukun haji itu nggak ada di situ adalah harus ikut kloter ini atau harus diizinkan negaranya. Ya, syarat sahnya haji itu nggak begitu. Jadi kalau kita bicara sah tidak sahnya sebuah ibadah gampang saja. Syarat dan rukunnya terpenuhi. Sampai misalnya orang sholat bajunya hasil curian. Bahkan dia sholat di rumah yang hasil curian. Sejadahnya hasil curian. Sah apa enggak? Sah. Sholatnya sah. Kenapa? Karena tidak ada syarat sahnya sholat harus barang halal. Tapi harus barang suci dan najis. Najisnya pun di sini adalah najis yang kalau bahasa gampangnya itu najis hissi ya. Najis yang memang najis material gitu. Misalnya ada kotoran, ada darah, ada tai ayam, tai kucing gitu. Kalau najis mungkin maksudnya itu kepada najis maknawi. Ini barang najis karena curian misalnya. Sama dengan misalnya orang kafir itu najis, itu kan najis maknawi seperti itu ya. Bukan kata Ustaz siapa itu. Kalau najis hissi itu najis dari tai binatang yang tidak bisa dimakan, najis hissi gitu. Kalau maknawi yang bisa dimakan enggak. Maknawi itu maksudnya dimaknai najis padahal materinya tidak. Ya misalnya orang munafik atau orang kafir itu najis ya kan, kalau kita salaman sama dia lalu sholat kan nggak harus cuci tangan. Jadi secara hissi, secara materi nggak najis, suci. Ya sama dengan barang curian itu secara materi ya nggak najis Pak. Kenapa nggak najis ya? Kalau sudah dicuci.
Tapi kalau secara maknawi ini barang kotor, barang yang nilainya buruk lah. Jadi najis maknawi itu najis yang lebih kepada nilainya buruk, materinya ya secara fikih suci. Kalau seandainya barang curian itu adalah najis secara hissi, ya kamu sholat pakai sarung curian batal sholat kamu. Ternyata kenyataannya enggak ya. Jadi saya hanya sorot kepada kita bicara seolah-olah bisa orang naik jalan kaki itu bisa sampai ke Mekah dan nggak ada kendala. Kalau ada kendala, wallahu alam. Tetapi yang jelas kalau secara hukum wajib tidak, tetapi sunnah ya. Kalau harus minta-minta makruh begitu ya. Allahumma